sebenarnya sudah umur 6 tahun sudah kondisi yatim piatu. Umur 6 tahun. 6 tahun orang tua Sudah yatim piatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ais TV yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Tokoh Inspiratif. Di episode kali ini kita akan mengintip mengupas perjalanan dari sosok yang sangat luar biasa di mata kita. Beliau adalah salah satu kepala dinas ternama di Kabupaten Merangin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bertanya gimana beliau memulai sebuah karir. Langsung saja kita sapa kepada narasumber kita. Di samping saya sudah ada Bapak Haji Muhammad Ladani SE yang saat ini menjadi Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Merangin. Iya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya, menjalankan aktivitas di masa pandemi. Insya Allah cukup baik. Cukup baik ya. Ini kita ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mengizinkan kita untuk bisa ngobrol inspiratif lah. Sebelum kita mau bertanya terlebih dalam dan terlebih jauh nanti perjalanan karir Bapak, boleh Bapak memperkenalkan diri, profil singkat kepada pemirsa ITV. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Muhammad Ladani. Saat ini dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Merangin untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi Kabupaten Merangin. Kita sudah berjalan dari bawah, artinya kami pada awalnya adalah basic kami adalah seorang guru. Guru ya. Seorang guru. 21 tahun jadi guru. 21 tahun jadi guru. 21 tahun jadi guru. Nah, selama jadi guru itu pernah juga menjabat sebagai ketua Karang Taruna, menjabat sebagai ketua kepala dusun. Di masyarakat mungkin saya berhenti jadi panitia masjid itu setelah diangkat menjadi camat. Oh, jadi camat. Iya. Perjalanan dari guru 2008 itu diangkat, ditugaskan menjadi camat di Sungai Tenang yang hari ini kita kenal dengan Kecamatan Jangkat Timur. Sekitar 3,5 tahun di Jangkat Timur, pindah ke Jangkat kurang lebih 10 bulan, kemudian dari Jangkat pindah ke Bangko menjadi sekretaris pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Merangin kurang lebih 16 bulan. Setelah itu diangkat menjadi Kabak Pemerintahan selama 3 tahun 4 bulan. 4 tahun di Kabak Pem. 3 tahun 4 bulan di Kabak Pem. Setelah itu diangkat menjadi Kepala Dinas PMD. Masih di Kabak Pem. Kami dari Kabak Pem di selama 2 tahun. Dan di Dinas Koperindak ini sudah memasuki tahun ketiga. 3 tahun ya. Itu step by stepnya memang dari bawah, dari camat hingga jadi lagi. Iya. Nah, kalau boleh kita ketahui sejak tahun berapa mulai menjadi seorang PNS ini? Kalau menjadi PNS, alhamdulillah. Kalau untuk di Merangin, kami ini memang mungkin salah satu PNS yang memang menapak dari bawah, dari golongan 2A. Golongan 2A tahun 84. 84 diangkat menjadi PNS. Jadi PNS sampai hari ini. Itu akan menjadi guru pertama. Jadi guru di SMP Muhammad Ras. Di SMP Muhammad itu adalah tamat S1.
belum tamat D1. D1 dulu. Jadi kalau perjalanannya itu perjalanan pendidikannya agak beda dengan orang lain. Ya, ya. Nah, 83 tamat D1, 96 baru tamat D2. 91 83 tamat S1, D1, tamat 3 ya. 96 tamat D2. Wih, lama jarak tenggangnya. Ya. Kemudian 96, 98 baru tamat S1. D3. D3. D1, D2, D3. Ini sesuai dengan kondisi waktu itu. Ya, ya, ya. Karena mulai ditugaskan di Muaramadas itu sampai sekitar tahun 2000 itu kan kita masih jalan kaki dari Muaramadas ke Pasar Masurai. Jalan kaki. Jalan kaki. Waktu itu memang nggak ada kendaraan atau memang dipaksakan oleh keadaan? Sudah ada kendaraan, tapi lebih cepat berjalan kaki. Melintas itu. Nah, karena kondisi jalan. Ya, ya, ya. Kondisi waktu itu tahun 84-85 dari Masurai itu ke D1O, kadang-kadang itu mobil double kabin butuh waktu sampai 1 hari 1 malam untuk 13 kilo. 30 kilo 1 hari 1 malam. 1 malam lewatinya. Jadi jalannya memang tidak memungkinkan. Nah, kendaraan waktu itu lebih fokus untuk mengangkut barang kebutuhan masyarakat dari Pasar Masurai itu ke Pasar D1. Jadi pernah berjalan kaki juga kan? Insya Allah betis ini agak besar dikit dari kaki. Karena lah terbiasa tadi jalan kaki. Terbiasa jalan kaki, tapi alhamdulillah walaupun berjalan kaki bermat tekad kita betah bertugas di situ dan kesempatan pun yang memungkinkan kita untuk melanjutkan pendidikan karena pas di daerah kita tugas di daerah yang paling terpencil begitu tidak ada peluang kita untuk melanjutkan pendidikan. Iya, Pak. Sementara di Bangko ini belum ada Perguruan tinggi. Iya. Nah, Bangko ini baru ada perguruan tinggi pada tahun 99. Iya. Artinya kita terpaksa keluar seperti itu. Kuliah di PGSUD PTK di Jati. Iya, seperti lulusan Unyai gue ya. Iya. Itu mengenai perjalanan dari jenjang karir gitu ya. Iya. Nah, jadi apa sih yang dirasakan selama menjadi, ada nggak perbedaan selama menjadi guru atau menjadi birokrasi pemerintahan? Sebenarnya setiap kita bertugas tergantung dengan niat mungkin ya. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau asik, lebih asik kita jadi guru itu lebih asik. Karena kita bergaul dengan orang yang banyak, Iya. murid yang selalu berganti, lalu bisa mendekatkan diri kepada wali murid setiap tahun bertambah berganti-ganti dan itu. Nah, lalu dari segi pembinaan kita lebih nyaman membina anak-anak di sekolah dibanding dengan kondisi seperti ini kita membina orang-orang yang sudah dewasa. Berarti lebih cenderung enak kayak guru lah itu lah ya. Iya. Kalau di pemerintah mereka pembinaan orang dewasa ya. Orang dewasa. Iya. Jadi pernah nggak terpikir kalau boleh kita bercerita lebih jauh, kalau bapak dulu pernah nggak terlintas besar nanti aku jadi PNS atau besar dulu aku pengen jadi pengusaha, kan kita nggak tahu cita-cita orang. Kalau lihat dari perjalanan hidup, Iya. jadi guru itu pun pekerjaan yang mustahil. Iya. Nggak pernah terlintas itu. Tidak pernah terlintas karena maaf ngomong bukan untuk mengingat masa lalu. Saya sebenarnya sudah umur 6 tahun sudah kondisi yatim piatu. Umur 6 tahun 6 tahun orang tua. sudah yatim piatu. Dan orang tua ibu ayah. Saya 3 bersaudara, 1 ibu 1 bapak, 7 bersaudara.
Jadi dari ibu sebapak itu anak paling tua. Anak paling tua ya. Paling tua. Di usia 6 tahun udah jadi yatim piatu. Sudah yatim piatu. Jadi mustahil bisa Jadi seorang bapak. jadi seorang guru kan mustahil. Tapi dengan tekad Dia mau tak mau sekolah, ngasuh anak, ngasuh ponaan, sambil jadi kuli, jual es pakai termos. dulu Insya Allah itu dijalani bertahun-tahun. waktu masih di jalan dulu ya. Waktu masih SMP. SMP Ya. jual es. Waktu SMA biaya sekolah kita jadi kena mobil, Kena angkot Bangko Kerinci. untuk menambah biaya sekolah. Bukan sekedar menambah, Memang. untuk kebutuhan sekolah. Dan SMP tadi jual es, lanjut ke SMA jual jadi kene SMP ngasuh ponaan. sambil jualan es. Ya, setelah ponaan 1 tahun 2 tahun ponaan, kelas 3 SMP kita mulai kuning ya. Waktu-waktu pulang sekolah, apalagi ada pertandingan di lapangan merah ini, kita jual es. Jadi waktu selama 3 tahun sekolah di SMA itu memang nggak terbentur waktu atau gimana itu untuk bisa mengatur waktu, jam sekolah, jam kene tadi. Iya, kondisi seperti itu jelas terbentur waktu. Terbentur ya, kadang sekolah Yang jelas kadang sekolah, kadang tidak seperti itu. gitu. Nah, ya. Tapi ketika kebutuhan sudah dianggap mencukupi mungkin 1 minggu, kondisi penumpang barangkali yang agak kurang. Kalau itu kan musim muatan yang kita angkut dari sini ke Kerinci itu masih pakai mobil Kijang kota tuh. Iya. Kijang 77 Kijang kota tuh. Itu masih seperti itu. Nah, pulang ke sini kadang-kadang bawa muatan cabai, jeruk ke Jambi. Di kene juga bawa muatan ke Iya. Jambi. Kalau penumpang orang yang tidak ada, cari muatan di Kerinci. Muatan cabai, muatan sayur ke Jambi. Itu dari perjalanan untuk bertahan hidup dan untuk membiayai sekolah hasil itu. Iya. Nggak gitu. sukses gitu sih. Berarti pernah juga berada di titik-titik yang amat terendah menurut saya gitu. Iya, iya. Ini kalau untuk sekarang ini kan udah sukses, udah nggak seperti dulu lagi kan. Kalau kelihatan orang katanya sudah sukses. Ya. Tapi Ya. kewajiban kita masih hidup tetap harus berusaha. Iya, betul betul. Kan udah sukses. Nah, kunci sukses ala Bapak ini dalam membangun sebuah karir itu seperti apa? Kalau saya punya prinsip dalam berusaha, tekad yang jelas, kemudian berani, artinya berani berspekulasi, persoalan jadi atau tidak jadi, kita berbuat lebih dahulu, berusaha lebih dahulu, persoalan terkabul dengan tidak akan di samping usaha ada yang menguasai. Itu ya, tekad dulu, berani berspekulasi, hasil akan Allah. Hasil kita serahkan, Allah yang menentukan. Itu kunci ala Bapak sukses ya. Insya Allah. Sejauh ini udah berapa maksudnya jenjang karir ini sudah kapan pensiun maksudnya? Kalau hitungan pensiun, saya pensiun di Maret 2023. Sudah habis masanya di jenjang birokrasi berarti ya? Insya Allah kalau umur panjang Maret 2023 itu. Habis ya. Ini Bapak saya lihat juga aktif di usaha. Ini boleh kita bercerita juga mengenai usaha yang Bapak rintis ini, kopi jangkat. Ini gimana Pak? Saya merintis kopi jangkat. Ya. Punya saya ini saya kasih merek Depati 4 Kopi. Itu mereknya. Depati 4 Kopi. Karena kegiatan di kantor saya itu di Dinas Perindustrian, Perdagangan,
industri harus industri berbasis usaha. Nah, ini ada produk kita. Jadi merintis ini berawal dari mengamati kondisi. Kondisi kita bersyukur pada rekan-rekan dari NGO, LTB, dari Warsi yang sudah memperjuangkan mengangkat nama mengangkat kopi Merangin ini. Sehingga dalam perjalanan memenangkan kontes kopi di Bali 2018, terus kopi di Bandung 2019, sehingga animo masyarakat akan kopi ini mulai antusias orang mencari kopi jangkat ini mulai meningkat. Nah, kita didukung oleh semangat dan support oleh pemerintah daerah, terutama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati selama ini yang selalu mengharapkan tumbuhnya inovasi baru dalam pengelolaan kopi. Kemudian menjadikan kopi ini sebagai bahan sebagai oleh-oleh khas Merangin. Jadi kalau orang Merangin harus wajib mencicipi kopi jangkat dulu. Kopi jangkat. Kalau enggak ke Merangin, kalau enggak bawa oleh-oleh berarti belum ke Merangin. Dianggap belum ke Merangin. Jadi itu pemirsa, kalau kalian ke Merangin, kalau belum mencicipi kopi suguhan kopi jangkat berarti belum ke Merangin, Pak ya? Belum ke Merangin. Gitu. Maka usaha ini terus berjalan, Pak ya? Ya, saya terus berjalan, mulai memikirkan kondisi pengrajin kopi kita, baik kopi jangkat, JST, segerincing, serampas kopi. Nah, kecepatan menyiapkan kopi itu, menyiapkan kebutuhan ini dibandingkan dengan kecepatan permintaan sering tidak seimbang. Karena itulah saya punya keinginan ikut andil lah dalam mengangkat kopi jangkat. Yang jelas tuh ikut andil dalam memperjuangkan visi misi Pak Bupati, kemudian memperkenalkan mengangkat produk daerah. Nah, dari itulah saya mulai beli alat satu persatu, mulai dari menyiapkan lantai jemur, mesin gilingan pecah kulit, mesin green bean, sekalian beli roasting secara berangsur, dan mesin bubuk. Jadi produksi kopi di sini, Pak ya? Sekarang dipusatkan di sini. Awalnya itu kan kita rencana buka itu lebih besar tuh di Jangkat. Kondisi sarana pendukung itu sering terputus, terutama listrik yang memang kita butuh listrik yang besar. Gitu. Hari ini kita sudah bisa memproduksi dalam jumlah banyak karena pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sudah membangun gedung produksi kopi di Merangin. Sudah dibangun? Sudah dibangun di 2019 untuk kopi di Merangin, dan 2021 ini kita sudah mulai memfungsikan. Nah, yang telah dibuat tadi ya? Yang telah dibuat tadi. Karena saya punya roasting kapasitas hanya 10 kilo. Roasting ini cuma 10 kilo bisa produksi. Jadi, tapi kalau di gedung industri di Sungai Misang, satu kali produksi kita sampai 70-80 kilo satu kali roasting. Wih, itu banyak berarti ya? Banyak. Jadi kita menghimbau rekan-rekan, terutama pengrajin kopi. Nah, hari ini sudah ada pengrajin kopi dari Sungai Tebal yang sudah hampir tiap minggu ikut merosting di industri kopi, gedung industri kopi. Jadi kalau di sini kapasitasnya cuma 10 kilo berarti ya? 10 kilo. Kalau di industri itu lebih besar berarti ya? Roastingnya lebih besar. Tapi penggilingannya
kita bawa sini karena yang di gedung kopi itu kecepatannya sama nggak dengan yang di rumah. Sama ya. Sejauh ini Pak untuk pemasaran itu sejauh mana nih untuk ekspor kopi-kopi jangkat ini? Kopi jangkat ini sebenarnya secara perseorangan masing-masing pengrajin kopi ini sudah punya langganan tersendiri. Artinya mereka sudah bisa langsung jual ke Jambi, kemana-mana yang mesan. Nah, kalau kita di sini hampir ya sudah banyak beberapa daerah yang tempat kita ngirim. Ke Papua sudah. Ke Papua sudah ya? Ya, ke daerah Banten, kemudian beberapa kabupaten kota di Jawa Barat, Bekasi, Tangerang, kemudian Bogor, itu sudah punya langganan. Di samping itu memang pembeli terbesar itu adalah para masyarakat pencinta kopi di Kabupaten Merangin, kemudian para tamu-tamu yang ke Merangin. Jadi kalau tamu-tamu ke Merangin wajib ya? Kelihatannya tamu-tamu ke Merangin sekarang pasti nyari kopi. Ya, kopi jangkat ya. Gitu. Nah, kita lagi disupport lagi oleh yang paling, kalau dalam data kami ini yang paling banyak ikut memotivasi dan membeli kopi kita ini termasuk pihak Kapolres, perbankan, dari Kapolres itu sampai rekan-rekan dari Kapolsek itu banyak yang belanja kopi untuk oleh-oleh di sini. Berarti memang dapat support dari kalangan lah berarti. Dapat support lah kita dari kalangan. Jadi dengan banyak yang datang, kita mau selalu menyiapkan, jangan sampai ketika orang butuh barang tidak ada. Ini kita juga mau bertanya sama Bapak yang saat ini sama mengetahui bahwa sudah sukses menjalankan karir tadi dari bawah dari camat hingga menjadi kadis, juga merintis sebuah usaha yaitu jangkat. Nah, ketika Bapak pensiun nanti, yang mana 2023 Pak ya pensiun, itu harap apa kedepannya habis pensiun ini, apa langkah-langkah yang dilakukan? Apakah ada kepengen ikut andil dalam dunia politik atau istirahat fokus untuk usaha aja, atau pada tahu nanti tertarik untuk wabuk atau bupati langsung atau ke DPR atau gimana sih Pak, kalau boleh kita belak-belakan nih? Sebenarnya kalau dirasakan kondisi hari ini Ya. mungkin ya kedepannya kita mungkin fokus membimbing dan mendamping anak dalam pengembangan usaha. Karena ada juga anak yang meneruskan kegiatan wirausaha di swasta, anak-anak yang tua. Nah, mungkin yang jelas ke arah itu dulu. Ke arah itu ya. Lebih Ke arah itu dulu. lebih fokus ke usaha yang telah dirintis ya berarti Pak. Ke usaha yang hari ini dirintis, gimana cara ini mau bisa berkembang. Harapan itu kalau bisa ya ke depan ini kita berharap terlepas dari produksi apa yang dikonsumsi oleh masyarakat atau pemerintah, kita berharap nanti di daerah ini akan tumbuh sebuah perusahaan yang mampu menampung produksi kopi Kabupaten Merangin yang hari ini sudah mungkin ribuan ton per tahun. Kita siap membantu. Kalau soal ke politik, insya Allah hari ini kita berpikir masih fokus. Kalau sudah pensiun mungkin kita lihat lagi situasi kondisi yang berkembang saat ini. Yang jelas sekarang penyempurnaan usaha dan penguatan ekonomi ini kita upayakan dulu. Jadi itu Pak ya, jadi bisa saya simpulkan lebih fokus kalau memang habis pensiun nanti lebih penguatan usaha yang telah dirintis lah Pak ya. Baik. Ini
Ini kalau boleh di sisi terakhir, boleh Bapak berikan wejangan motivasi untuk generasi milenial atau harapannya ke depan seperti apa untuk usaha kopi di Nyengkat ini supaya pemangku ataupun pemirsa tahu. Saya berharap dan selama ini terus mendengung-dengungkan. Iya. Kondisi alam Merangin ini kan unik. Iya. Bisa tumbuh 3 varietas kopi, mulai dari Liberica bisa tumbuh, kemudian Arabica, Robusta yang paling banyak, dan kita berharap nanti rekan-rekan yang berada di kawasan yang pada ketinggian yang sudah memenuhi standar bisa mengembangkan budidaya Arabica Merangin. Jadi hari ini kondisi Robusta Merangin rasanya sangat unik. Robusta yang tumbuh di alam tumbuhnya semestinya tumbuh Arabica. Kita berharap terutama kepada rekan-rekan kepala desa yang punya potensi seperti ini mengajak masyarakatnya untuk artinya dari sekarang sudah mulai bisa memilih bagaimana cara dari kopi yang 1 hektar itu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Nah, solusinya adalah dengan cara sistem pola peti merahnya. Karena sampai hari ini harga peti merah dibandingkan dengan kopi-kopi biasa itu selisih sampai 10.000. Sementara kebutuhan pasar hari ini sudah mulai sudah semakin naik, dan doakan kami karena sudah dapat sinyal kalau tidak ada halangan berat bisa masuk ke Indomaret. Ya. Pemasaran ini udah ada MOU ya? MOU belum kita tandatangani, tapi kesepakatan. format-format surat yang harus kita siapkan itu sudah kita siapkan. Jadi nanti kita tinggal menyuplai ke Indomaret ya? Iya. Jadi Kita berharap itu ya Pak. Mungkin hanya itu obrolan kita di hari ini bersama Bapak Haji Muhammad Ladani SE, Kepala Dinas Perindak yang sudah kita ulik dan yang sudah kita kupas mengenai perjalanan karir dari beliau. Bisa kita simpulkan bahwa beliau memulai karir dari bawah tadi, dari orang yang juga nggak punya apa-apa hingga berada di titik yang sangat luar biasa. Mungkin bisa untuk motivasi para pemirsa dan para generasi milenial bahwa kita harus semangat untuk mencapai itu. Mungkin hanya ini yang bisa kita intip. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.